nih kita dari tim NUDC dan juga KDMI 2022. Hai. Lupa Universitas Bhinneka PGRI dong. Ya, ada saya Nia Roistika. Kalau saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris nih, ini akan mengawal dan juga mendampingi teman-teman NUDC, National University Debating Championship. Ini salah satu debaternya. Hai, Selvia. Aku. Aku. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan hari ini ikut di NUDC menjadi motion kedua. Iya. Nah, selanjutnya. Semester berapa? Semester apa? Oh, semester 4. Oh, 4 gini ya. Oke. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan saya juga mendampingi daripada mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI tentunya di KDMI. Jadi debat kalau tadi ada versus bahasa Inggris, kalau kita di tim bahasa Indonesia ya. Jadi bagaimana sih mahasiswa ini mampu bercritical thinking? Bener nggak Bu Nia ya? Jadi kalau di tim bahasa Indonesia saya punya debat satu ini yang luar biasa cantiknya ya kan ya. Ini juga dari mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Siapa nih? Kenalin ya teman-teman, aku Gisela Anantasia, tapi tunggu. Tapi bukan Gisela yang itu ya. Ini Kok sama ya? oh iya namanya sama. Ini bisa di-follow IG aku Gisela Anantasia. Oke, baik ya. Dari iklan ya. Oke. Oke, jadi ceritanya gimana bisa ikut NUDC dan KDMI? Walah. Tanyanya berat banget deh. Ini ceritanya lucu juga sih ya. Sebetulnya ini dikatakan kita well prepared itu enggak sama sekali. Gimana dong ya? Yang penting maju aja. Nah itu. Modal nekat aja. Ya benar. Jadi perlu di highlight kita ini bonek ya. Nekat betul. Wanita. Nah, tapi karena kita prinsipnya kalau kita nggak mulai sekarang atau saat ini di tahun ini kapan lagi? Nanti di tahun depan bakalan masa jadi newcomer lagi. Nah, makanya tahun ini wis mau ndak mau, suka ndak suka kon budal. Nah, kalau pembimbingnya semacam saya dan Bu Dwi ini ya Yang penting gimana kita ya? mau belajar. Bener. Terus tantangannya itu yang kita cari ya, Bu, ya. Kita dalami ya. betul. Yang lainnya kalau ada tantangan biasanya aduh mundur, tapi kalau kita maju aja. Entahlah nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau ini coba sekarang yang dari ini Dari kita bahasa bahasa Inggris. Inggris debaternya ya. Debaternya dari bahasa Inggris kita tanya aja rasanya Sebelumnya gimana ini. sudah pernah berapa kali Nah, debate tuh, atau ayo. sudah pernah pengalaman apa dulu? Enggak. Ini mau nih. Ini dia ini nih sebelum jadi debater itu awalnya dia maju dulu di Porsenasma minggu kemarin lah di speech. Tapi terus saya rasa kayaknya nggak cocok deh anak ini di speech. Kita debat kayaknya. semoga saja ini menjadi awal ya Sel. Ya, so this is my first time joining debate. Kita di bawah. Flexing dikit dah. Ya jadi ini masih baru pertama banget jadi ikut debate. Rasanya gimana? Under pressure ya. Dari hati kayaknya. Iya. Bener. Bener deg-degan banget tapi nggak apa-apa. Bisa kok guys. Yuk lanjut. Yuk bisa. Ayo bagi Sel. Jadi di sini saya nih mau jujur sejujur-jujurnya bahwasanya saya ini terpaksa ya teman-teman, terpaksa. Tapi nggak apa-apa. Bukan terpaksa yang gimana-gimana, tapi ada keinginan juga untuk ikut. Karena apa? Kata Bu Dwi gini. Jadi orang itu harus bisa nge-push diri sendiri biar Iya. tahu seberapa jauh kemampuan kita. Betul. Gitu. Ya jadi meskipun terpaksa tapi nggak apa-apa gitu.
Untuk pengalaman debat sendiri nggak ada sih, mungkin debat-debat teman-teman di kelas aja udah itu. Lebih pinternya kalau nyinyir ya, Iya. lancar Oh iya ya. teman-teman nih, kalau gibah nyinyir gosipin Netizen orang itu kan paling bijak. Basic. ya. betul. Emang mungkin basicnya seorang cewek itu di itunya gitu. Itu. Oke. Yang jelas kalau dari saya pribadi tantangan iya, terus juga menjadi pengalaman baru karena saya kira tidak ada ruginya kalau kita mengikuti kompetisi debat, selain juga menambah wawasan, terus juga kita keluar dari zona nyaman kita, sehingga tentunya banyak tantangan tapi juga banyak manfaat dan juga kembali ke kita itu menjadi lebih kalau saya melihatnya lebih percaya diri sih. Jadi akan unggul dengan yang lainnya, karena kalau mengikuti kompetisi debat ini menjadi salah satu kompeten untuk diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau yang lainnya hanya di masa remajanya hanya bijak di media sosial dalam mengomentari dengan banyak konten, tapi kita itu bijak dalam yang wawasannya itu yang bisa akademis, kemudian juga bisa mencerminkan. Sekarang itu Indonesia lagi butuh-butuhnya nih generasi muda yang mampu berpikir kritis, kemudian bagaimana membangun negara ini yang sangat luar biasanya itu sekarang udah bahasa Indonesia ini sekarang sudah mulai turun ya degradasi bahasa, karena kalau anak Jaksel ya which is and HP selalu always on ya anyway. Nah jadi salah satu program pemerintah yang sangat bagus saya kira ketika ada kompetisi debat ini, sehingga membuat generasi muda itu melek akan pentingnya memelihara dan melestarikan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan tentunya bahasa internasional ya, tapi jangan sampai tercampur-campur dengan bahasa-bahasa ya gaul lah istilahnya ya. Jadi keren banget, tantangannya dapet, terus nervousnya juga dapet, walaupun untuk kompetisi debat ini kan secara daring ya, tapi rasanya itu seperti luring dan ya gitu pokoknya ya. Oke, saya kira itu sih. Mungkin ada tambahan dari Bu Nia? Next question. Ini kan ikut debat NUDC KDMI pertama nih. untuk Bener. Bineka. Yes. Kesulitannya apa dari pembimbingnya dulu mungkin? Iya, karena kemarin itu saya diprotes, Bu. Ini kenapa terlihat mendadak gitu ya? Lah saya aja memang kemarin waktu ini ya close to deadline gitu. Jadi sosialisasi itu saya ikut sosialisasi itu hari Minggu, seminggu yang lalu itu sosialisasi awal adanya NUDC dan juga KDMI. Kalau seleksi nasionalnya memang baru nanti sekitar bulan September, tapi kan kita harus masuk dulu ke seleksi wilayah karena setiap LL Dikti, setiap daerah itu punya kuota masing-masing. Nah, Universitas Bhinneka PGRI ini kan ada di ranah LL Dikti 7 di mana kuota yang disediakan itu ada 10 tim. Nah, jujur saja mendengar kata NUDC, KDMI ini adalah bukan pertama kali sih sebetulnya, bukan pertama kali mendengarnya, tapi terus benar-benar nyemplung lalu mengalami sendiri bagaimana mensupport teman-teman mahasiswa, ini adalah kali pertama buat saya. Tentunya tantangan pasti, karena memang akhirnya belajar bareng, kolaborasi bareng, tidak hanya saya di debat bahasa Inggris tetapi belajar bareng langsung dengan Bu Dwi yang membimbing teman-teman di debat bahasa Indonesia. Bahkan kemarin kita ya ini akhirnya terkesannya mendadak, mungkin iya karena memang iya harus diakui seperti itu. Namun berpikir laginya adalah, nah kalau kita nggak nyoba saat ini di tahun ini ya kapan lagi? Masa nanti setiap tahun depan masih jadi newcomer sih? Masa tahun depan masih akan di start dulu kan? Nah makanya mungkin insya Allah di tahun depannya kita mulai sudah mendapatkan gambaran yang jelas nih NUDC, KDMI itu seperti apa. Dan mumpung seleksi wilayah ini dilakukan secara daring, ya artinya kita tidak perlu untuk
repot-repot gitulah ya, repot-repot untuk harus datang ke suatu tempat. Nah, ini bisa dari kampus sendiri, kita tetap bisa mengikuti seleksinya. Ini adalah satu keuntungan yang luar biasa buat kita. Jadi ya sudahlah, mumpung ini daring, ayo berangkat saja. Walaupun kemarin juri juga banyak cerita, karena mosinya berupa impromptu, artinya dadak. Kalau katanya Mbak Gisel ini seperti tahu bulat ya, Mem. Digoreng dadakan. Itu ini tadi pagi ini mosi pertama, mosi 1 dan 2 muncul ini sudah menjadi shock terapi luar biasa. Ya Allah, seperti ini ya rasanya ikutannya. Iya. Sebetulnya seru juga sih. Serunya ya akhirnya pembimbing ini ikut deg-degan juga. Tapi alhamdulillah kemarin sama Bu Dwi dengan tim NUDC dan juga akademi sempat diskusi, belajar bareng. Setidaknya hari ini kita datang itu tidak blong-blongan atau tidak sangu apa-apa. Itu H-1. Dan ya Allah, memang sudah disampaikan oleh para juri pada saat sosialisasi bahwa yang menjadi tantangan itu memang adalah motion atau mosi yang berupa dadakan, impromptu motion gitu. Memang dadakan inilah yang menjadi challenge-nya gitu sih. Gak tahu nih kalau teman-teman kalau teman-teman masjid gimana rasanya tuh? Oke, jadi itu tadi dari pembimbingnya, kalau ini dari pesertanya. Nah, rasanya gimana ya under pressure? Kita mosinya itu baru muncul pagi tadi dan kita langsung olah kata, olah semua untuk take. Nah, itu challenge-nya di situ. Jadi kita itu bener under pressure. Cuman kita well done akhirnya. Meskipun kita itu tadi yang under pressure tadi, kita itu gini, kita nothing tulus gitu. Kayak bener kita melakukan ini itu karena dadakan seperti yang dibilang pembimbing tadi. Cuman ya kita nothing tulus, kita well done di sini, kita apa ya namanya, kita bisa menyelesaikan ini gitu, tantangan untuk hari ini. Semoga aja nanti untuk mosi 3 semoga bisa lancar semuanya. Amin. Next yang Kalau untuk dari bahasa kan Indonesia. kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Kita kan- Kenapa? Nah, kalau bahasa Inggris kan kita harus mikir tuh. Kalau bahasa Indonesia kan bagaimana? Apakah juga mikir juga? Sebenarnya apa? Kalau saya sebagai pendamping itu karena terbantu juga ya dengan pemilihan daripada peserta yang dari mahasiswa ini juga menjadi sudah memiliki basic lah, setidaknya basic dalam pengetahuannya, kemudian basic dalam public speakingnya, retorika berbicara, sehingga sebenarnya sudah terbantu. Cuman tetap saja sama tantangannya karena berpikir juga, dan tantangannya lebih besar karena permasalahan-permasalahan yang muncul itu yang benar-benar fenomena sosial yang ada di Indonesia. Sehingga kita harus tahu mulai dari landasan dasarnya apa, tentunya tidak keluar dari dasar konstitusi yang negara kita, kemudian menjadi landasan sebagai penguat untuk mengimprovisasi tentang masalah tersebut dengan landasan dasar tersebut. Sehingga kalau dari mahasiswa, dan kebetulan mahasiswa yang mengikuti adalah 2 debatnya ini, debatersnya ada dari PKN, sehingga ya lumayan terbantu. Sehingga kalau perannya pendamping apa? Hanya mendampingi sebenarnya ya. Jadi semuanya itu mulai dari pengetahuannya, skillnya, kemudian take videonya, nervousnya, itu seakan sudah tercover sama mahasiswa. Jadi saya sebagai pendamping sangat-sangat berterima kasih karena mahasiswanya juga sudah kita tidak perlu mengasuh dari nol gitu loh Bu ya. Jadi sudah punya basic, sehingga kalau tantangan di bahasa Indonesia ini tentunya sama saja sih kalau saya, tapi terbantunya karena mahasiswanya sudah punya skill, udah punya basic begitu. Walaupun harus tiba-tiba secara daring ya, tapi tiba-tiba bibirnya gemeteran gitu ya. Kemudian keringetan di tangan, kok bisa ya, padahal udah ada angin dari mana-mana ya, tapi bisa jantung itu deg gitu ya, sampai susah untuk mengontrolnya. Tapi kalau hemat saya, ketika orang itu nervous berarti dia memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga punya persiapan. Tapi kalau misalnya tidak ada nervous, tidak ada ini ya, saya kira tidak terlalu
beneran untuk melakukan hal tersebut, sehingga kalau nervous itu wajar sih sebenarnya saya, ya normal. Terus ini saya dari tadi, kenapa tadi mikrofonnya dari Mbak Selvi langsung dikasih ke saya, itu bentuk kenervosan debat untuk yang bahasa Indonesia ini ya, dari tadi ya Mbak Giseli ya. Jadi gimana Mbak? Jadi ya Jadi ya kalau dikatakan mikir ya meskipun pakai bahasa Indonesia nih teman-teman ya tetap mikir lah ya Allah. Dan yang menjadi kesulitan tersendiri itu ketika mosi diberikan secara mendadak kayak tahu bulat dan apa ya, mosinya itu jauh dari perkiraan. Mungkin ada treatment seperti nari atau menyanyi atau apa begitu Mbak Gisel, treatmentnya untuk biar gak Jadi nervous. tadi gini tak kasih Atau berdoa spill. ya. Oh, malah lupa gak berdoa ini. Tak spill tadi sebelum tag video aku nyanyi dulu Oh gitu. sambil nulis-nulis nih kan, nulis apa bahan-bahan yang mau aku sampaikan nanti. Aku nyanyi dulu sampai Bu Dwi udah tag Mbak. Belum Bu. 2 kali. Bu Dwi kayaknya di dekat pintu, aku kayak pura-pura baca. Padahal aku nyanyi, pas itu aku masih nyanyi, aku nyanyi. Oh berarti nyanyi. Terus udah jalan berapa menit gitu aku baru tag video, mungkin ada 4-5 kali baru bisa selesai. Udah. Kesulitannya cuma di mosinya yang terlalu mendadak dan jauh dari perkiraan. Udah itu aja. Oke. Iya, gitu sih. Untuk edisi kali ini. Apanya? Oh, ya Tahun depan Allah. mau ikut lagi. Nah, oh pasti. Ini tadi itu udah. Jadi jadi para pembimbingnya udah gini nih. Anak-anak ini ojo sampai lepas gitulah ya. Jadi mungkin tim NUDC dan KDMI ini nanti tadi sempat berdiskusi dengan Bu Dwi untuk bagaimana anak-anak ini akhirnya nanti dibekali saja. Artinya kita punya program untuk keempat debaters ini agar mereka mampu untuk mempersiapkan diri dan membekali dirinya. Kalau jadi tidak hanya NUDC KDMI lah, taruhlah misalnya nanti ada lomba debat di mana, entah itu lokal, regional ataupun nasional yang selain mungkin NUDC dan KDMI, artinya kita sudah siap begitu. Bu Dwi tadi juga menyampaikan seperti itu. Iya Bu, nanti nah nanti kita apa ya istilahnya ada program nanti latihan bareng, entah itu seminggu sekali ataupun nanti sebulan 2 kali. Nanti ini insya Allah masih direncanakan untuk tidak melepas teman-teman yang kali ini ikut NUDC dan KDMI. Taruhlah ini adalah start ya, garis start untuk mendapatkan debaters yang bagus baik itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Karena tadi seperti yang disampaikan kedua debaters ini, apalagi ini modelnya adalah British, di mana motionnya itu adalah impromptu alias dadakan. Nah, ini yang diperlukan adalah literasi yang tinggi, baik itu ya literasi yang tinggi, literasi data. Setelah itu critical thinking, bagaimana menganalisa, ini memang sangat dibutuhkan gitu ya. Makanya tidak akan melepas teman-teman yang hari ini tahun ini maju ke NUDC dan KDMI 2022. Harapan kita bareng-bareng adalah semoga di tahun ini meskipun ini adalah masih di garis startnya, ini telah memberikan pengalaman yang luar biasa hebatnya buat baik itu pembimbing maupun dosen, dan di tahun yang ke depan seleksi wilayah kita bisa lolos lah ya. Oke. Terima Usah gitu. kasih semua. Closing statement. Enggak usah. Closing statement aja. Closing Nah. statement aja gitu. Oh ya, Ya, closing enggak statement semuanya. dari Aduh apa ya? Pinter ya saudara ya, kasihkan ke saya closing statementnya. Sambil gini deh. Oke. Yang jelas ada 3B, kata 3B. Bersalah, berubah, baru bisa benar, ya kan ya. Jadi intinya kalau kita lakukan hal ini, kompetisi debat ini yang bisa dikatakan masih perdana di
Universitas Bhinneka PGRI, tidak apa-apa, jangan pikirkan harus gimana. Yang penting kita jalan aja dulu, tahu salahnya di mana, baru berubah, baru bisa benar. Jadi sama dengan apa yang kita lakukan sekarang, lakukan saja, lakukan dan persiapkan dengan sebaik-baiknya, kerahkan semua pikiran dan tenaga sebaik mungkin. Urusan hasilnya ya kita pasrahkan saja. Terus kalau sudah tahu, oh harusnya begini, baru kita berubah. Kita evaluasi, kita persiapan, dan seterusnya baru kita bisa benar. Dan harapannya bisa masuk ke tingkat nasional ya. Saya kira itu sih yang penting, harus berani nge-push diri sendiri dan juga harus keluar dari zona nyaman. Dan selagi itu ada dua pilihan dalam hidup, baik dan buruk. Kalau kita bisa memilih baik, kenapa kita tidak lakukan yang baik, begitu kan ya. Alright, saya kira itu yang jelas kami dari NUDC dan juga KDMI Universitas Bhinneka PGRI. Kita siap melaksanakan dan mengikuti kompetisi debat ini. Yang jelas semoga tetap setiap tahun ada agendanya sehingga kita bisa ikut serta. Saya kira itu. Universitas Bhinneka PGRI jaya, sukses. Terima kasih.